warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Firmanto, guru SD Negeri Semukan 1 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut adalah bukti pendaftaran saya mengikuti ujian kinerja praktek pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, anak-anak, walaupun keadaan sudah membaik, tapi kita semua harus terus menjaga kesehatan kita, harus menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Agar bencana virus corona yang melanda negara kita segera berakhir. Untuk hari ini pembelajaran daring, Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Ada Mbak Sila, ada Mbak Wafa, Mbak Salwa, Mbak Naswa, ada Mas Naufal, ada Mbak Diva, Mbak Nafisa, Mbak Fajar, Mbak Dia. Terima kasih atas kedatangan kalian pada pembelajaran daring ini. Bagi teman-teman nanti yang terkendala sinyal ataupun tidak ikut dalam pembelajaran daring, Pak Guru akan mengirim video pembelajaran beserta bahan ajar untuk pembelajaran hari ini, soal evaluasi, dan LKPD. Selanjutnya, Mbak Salwa, sebelum pembelajaran daring dimulai, teman-temannya dipimpin berdoa. Yang pertama, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, Pak Guru mohon doanya karena sudah 4 hari ini putra Pak Aar di rumah sakit. Doakan putra Pak Aar sembuh dan lekas pulang. Itu ya. Dek Afrin sakit apa toh, Pak? Iya, tensinya tinggi, sudah 4 hari di rumah sakit Magelang. Doakan ya anak-anak semua. Ayo dipimpin berdoa Mbak Salwa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Salwa. Semoga semua yang kita minta dalam doa tadi terkabul. Anak-anak, pada abad ini kita mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi, sehingga mengakibatkan globalisasi. Nah, dalam globalisasi sangat berpengaruh kepada semua negara di dunia, meningkatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian. Itu adalah salah satu akibat dari globalisasi, akibat dari peningkatan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat besar. Nah, Pak Guru akan mengingatkan kepada kalian, karena kita hidup di negara kita, di negara Indonesia, maka kita tidak boleh menyukai kebudayaan, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat dari negara lain. Kebudayaan yang tidak baik tidak boleh kita tiru. Dan selanjutnya untuk produk-produk luar negeri,
juga mohon dikurangi. Kenapa? Apabila kita tidak membeli barang-barang produk dari dalam negeri, maka perekonomian negara kita tidak akan berkembang. Nah, untuk itu, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air. Untuk apa? Untuk membeli produk-produk dalam negeri agar perekonomian negara kita menjadi lebih baik sehingga rakyat menjadi sejahtera. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme tersebut, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Ayo, semua berdiri biar kita lebih semangat. Berdiri dulu, ayo. Terima kasih, kita semua sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Semoga dapat meningkatkan nasionalisme kita dan mengingatkan bahwa Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan tidak boleh terkikis oleh perkembangan zaman. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kita telah belajar tentang kata tanya. Coba Mbak Wafa, kata tanya apa yang Mbak Wafa pelajari kemarin? Di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan apa ya Mbak? Tempat, pinter. Sekarang Mbak Sila, kata tanya apa? Coba. Kapan? Kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan apa ya Mbak Sila? Waktu. Waktu, ya. Mbak Naswa mana ini? Oh iya Mbak Naswa, kata tanya apa Mbak Naswa? Mengapa? Mengapa? Mengapa untuk menanyakan apa Mbak? Alasan. Alasan, pinter. Oke, kalian anak-anak Pak Guru memang anak-anak yang luar biasa. Selalu belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Hari ini Pak Guru akan memberikan materi. Tetapi sebelum Pak Guru memberikan materi, Pak Guru ingin menayangkan teks bacaan yang terdiri dari 2 paragraf. Anak-anak nanti membaca dan catat hal-hal yang sekiranya penting menurut kalian. Jadi sebelum ke materi kita harus mencoba dulu. Setuju anak-anak? Setuju. Ini Pak Guru share screen ya. Siapkan buku tulis kalian, catat hal-hal yang sekiranya kamu anggap penting. Teks bacaan berjudul Pendapat ASEAN mengenai dampak pandemi COVID-19 dalam bidang perekonomian. Anak-anak membaca paragraf 1 dan 2 ya, terus ditulis ya hal-hal yang sekiranya penting ya. Ayo, sekarang dibaca. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian tadi sudah membaca dan mencatat hal-hal yang kamu anggap penting. Belum kita berdiskusi tentang hasil yang sudah kamu tulis, Pak Guru ingin memberikan informasi bahwa pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang 1. Mencari informasi penting dalam suatu paragraf ataupun suatu bacaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang cara mencari gagasan utama. Dan yang ketiga, cara menemukan gagasan pendukung.
Itu yang akan kita pelajari. Mbak Sila, kira-kira informasi yang kamu anggap penting dari paragraf pertama apa, Mbak Sila? Negara-negara ASEAN berduka. Ya, terima kasih. Mbak Ertati, ya, apa informasi apa yang kamu tulis yang sekiranya penting? Pada bulan Oktober-November 2019 muncul wabah penyakit di Wuhan, Cina. Oke, terima kasih. Anak-anak, kalian sudah menemukan informasi penting pada suatu paragraf. Tapi ada beberapa yang masih kurang tepat. Agar nanti kalian bisa mencari informasi penting, mencari gagasan utama, mencari gagasan pendukung pada suatu paragraf dan pada suatu bacaan, maka Pak Guru akan memberikan materi berupa PowerPoint. Nanti catat hal-hal yang penting, karena di dalam PowerPoint Pak Ar dituliskan cara-cara dalam menemukan informasi penting, gagasan pendukung, dan gagasan utama. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi materi menemukan informasi penting, materi menemukan gagasan utama, menemukan gagasan pendukung merupakan materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Cara menentukan informasi penting dalam suatu paragraf. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari paragraf, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca paragraf dengan cermat untuk mengetahui isi paragraf. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Cara mencari gagasan utama. Cara mencari gagasan utama atau ide pokok pada paragraf adalah bacalah paragraf dengan seksama. Carilah kalimat utama, kalimat yang mengandung topik utama, kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa kalimat lain, atau bisa kita menyebut yaitu otak yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Yang ketiga, setelah itu ambillah atau ringkas kata-kata penting yang menjadi inti dari kalimat utama. Cara mencari gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah tetapkan dulu kalimat utama pada suatu paragraf. Setelah ditemukan kalimat utama, maka kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas. Di setiap kalimat penjelas tersebut terdapat gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Ambil inti dari setiap kalimat penjelas tersebut. Ya, itu adalah materi yang Pak Guru buat melalui PowerPoint. Semoga anak-anak memahami. Untuk itu Pak Guru akan memberikan kalian tugas lewat LKPD. Nanti anak-anak membuka buku siswa halaman 77. Itu nanti ada bacaan. Tugas kalian yaitu mencari informasi penting, gagasan utama, dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Untuk LKPD kemarin sudah Pak Guru berikan kepada kalian.
Paham anak-anak? LKPD dikerjakan setelah pembelajaran daring ini selesai. Berarti nanti setelah ini pembelajaran selesai, kalian harus mengerjakan LKPD dan difoto, dikirimkan Pak Aar. Paham anak-anak tugas kalian? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang cara menemukan informasi penting, gagasan utama, gagasan pendukung dari suatu paragraf atau teks bacaan. Coba Mbak Sila, tadi teks bacaan itu judulnya apa? Pendapat ASEAN mengenai dampak pandemi COVID-19 dalam bidang perekonomian. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, itu ASEAN itu kan negara-negara tetangga kita yang menjadi satu di dalam organisasi bersama-sama membangun kawasan Asia Tenggara. Mas Noval, negara tetangga kita itu apa saja Mas Noval? Sebutkan satu. Singapura, Malaysia. Iya, satu saja Singapura ya. Terus Mbak Nafisa, sebutkan negara tetangga di sekitar negara Indonesia, Mbak Nafisa. Timur Leste, Pak. Pintar. Papua Nugini. Oh iya, pinter. Luar biasa. Lah anak-anak, hari ini juga Pak Guru ingin memberikan materi tentang negara tetangga. Negara tetangga dari negara Indonesia. Yang mana negara tetangga itu tergabung dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Pak Guru ingin menampilkan video yang sudah Pak Guru buat. Kalian melihat dengan seksama dan tuliskan hal-hal yang penting, karena tadi kalian sudah tahu bagaimana cara menemukan informasi penting. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Siap ya? Sinyalnya jelek. Oh ya, enggak apa-apa. Misalkan nanti materi tertinggal, nanti Pak Guru akan kirim video pembelajarannya yang sudah bisa melihat. Kalian mencatat hal-hal penting, informasi penting yang terdapat dalam video Pak Ar ya. Iya, Pak. Wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Pak Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis dan budaya, ekonomi, politik, wilayah negara ASEAN. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Karakteristik geografisnya, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia juga dilalui oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, sehingga banyak terdapat gunung api, tasik, dan pegunungan. Karakteristik kehidupan sosial budaya negara Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beraneka ragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, dan agama. Karakteristik ekonomi Indonesia adalah di bidang pertanian, agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. Karakteristik politik di kota negara Indonesia adalah Jakarta dengan bentuk negara republik dan dikepalai oleh seorang presiden. Presiden dipilih oleh rakyat. Yang kedua yaitu negara Singapura. Karakteristik geografis. Singapura sendiri memiliki letak yang strategis karena berada di jalur pelayaran Laut Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Karakteristik kehidupan sosial budayanya itu etnis mayoritas yang mendiami negara Singapura adalah etnis Tionghoa. Penduduk Singapura sebagian besar memiliki geografis negara Malaysia, yaitu dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terdiri dari pegunungan, Malaysia Timur
Malaysia adalah negara yang memiliki bahasa yang hampir mirip dengan negara Indonesia. Kota Malaysia adalah selalu dari negara bagian. Yang keempat yaitu negara Brunei Darussalam. Karakteristik geografisnya merupakan dataran rendah yang dipenuhi rawa-rawa. Karakteristik kehidupan sosial budayanya, budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, tetapi dengan pengaruh kuat dari agama Islam. Karakteristik ekonomi Brunei Darussalam terutama dalam pertambangan minyak bumi dan gas alam, sehingga negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Karakteristik politik, ibu kota kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang keenam adalah negara Kamboja. Karakteristik geografis Kamboja berbatasan langsung dengan Laos di sebelah utara, di sebelah timur dan selatan, barat Thailand. Laos yaitu beragama Theravada, telah banyak mempengaruhi kebudayaan Laos. Pengaruhnya dapat terlihat pada bahasa, seni, sastra, seni tari, dan lain-lain. Myanmar terdapat dataran tinggi yang berbatasan dengan Thailand. Di bagian utara ada yang pegunungan Himalaya berbatasan dengan Cina dan India, dan juga memiliki dataran rendah di bagian tengah yang dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Myanmar juga yang beragama Muslim, yaitu etnik Rohingya. Karakteristik ekonomi Myanmar dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Karakteristik politik kota Myanmar adalah presiden. Yang kesembilan yaitu negara Thailand. Karakteristik geografisnya, Thailand terdiri atas dataran rendah, bukit-bukit, dan pegunungan. Karakteristik kehidupan sosial budayanya, penduduk Thailand terbagi menjadi beberapa suku, yaitu suku Thai, suku Cina, dan Melayu. Thailand adalah dalam bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan terakhir yaitu Republik Filipina dipimpin oleh presiden. Kepala pemerintahnya Filipina adalah presiden. Demikian pembelajaran hari ini tentang karakteristik sosial, budaya, politik negara-negara Asia. Semoga dapat memberikan kalian informasi, memberikan kalian ilmu pengetahuan, dan tentunya semoga dapat bermanfaat. Sekian materi dari Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran yang Pak Guru buat. Mungkin ada beberapa siswa Pak Guru yang masih bingung tentang materi video pembelajaran tadi, tetapi tidak usah khawatir, nanti Pak Guru juga akan mengirimkan video tersebut. Selain itu, Pak Guru juga akan menjelaskan materi tersebut dalam bentuk bahan ajar. Ikut materi dari dalam video pembelajaran tadi yang sudah Pak Guru buat menjadi bahan ajar. Profil negara-negara anggota ASEAN mulai dari keadaan alam, bentuk pemerintahan hingga kegiatan ekonomi. Perhatikan yang pertama adalah Indonesia. Di sini juga ada keadaan alamnya, bentuk pemerintahan, kegiatan ekonomi. Terus untuk negara Malaysia juga ada keadaan alamnya, bentuk pemerintahan. Selanjutnya yaitu Singapura. Ini juga sama ini. Misalkan nanti dalam video pembelajaran kalian kurang bisa memahami, ini bahan ajar juga akan Pak Guru berikan kepada kalian. Setiap negara pasti mempunyai ciri khas. Ini ciri khas Brunei Darussalam itu ada masjid. Filipina lah, Indonesia juga mempunyai ciri khas itu Tugu Monas. Nah ini Kamboja juga punya ciri khasnya. Malaysia
gedung Petronas. Terus Singapura ini ada patung Merlion, patung singa. Di setiap negara itu juga pasti mempunyai kebudayaan, politik, ataupun agama. Mungkin kebudayaan kan bisa tarian dan sebagainya, juga mempunyai ciri khas yang lainnya. Nah, ini nanti kalian bisa mempelajari dari bahan ajar yang sudah Pak Guru buatkan. Setelah kalian mengetahui materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, nah tugas kalian yaitu kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana LKPD sudah Pak Guru sampaikan kemarin. Kalian memilih 3 negara, ini LKPD-nya. Nah, nanti pilih 4 negara ASEAN. Setelah memilih negaranya, kalian tuliskan karakteristik geografi, karakteristik ekonomi, karakteristik sosial budaya, karakteristik politik dari 4 negara yang sudah kalian pilih. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas. Jadi yang ini kalian harus langsung mengerjakan. Pak Guru beri waktu 10 menit. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu nanti ada 1 atau 2 siswa yang akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD. 10 menit dari sekarang kerjakan. Sudah anak-anak? Halo. Sudah, Pak. Ya, sekarang kalau sudah kameranya dibuka. Kalau sudah semuanya kamera dibuka. Oke, kameranya dibuka. Mbak Tati, Mbak Sila, Mbak Diva, Mbak Fajar, semua dibuka. Pak. Ya, sudah? Kalau sudah, sekarang coba dibacakan salah satu negara yang sudah kamu pilih serta karakteristiknya. Indonesia. Oh iya, apa Indonesia Mbak Sila? Karakteristik geografi. Dikenal sebagai negara kepulauan, Ya. sehingga banyak gunung api aktif. Nah, terus karakteristik yang lain, sosial budaya. Sosial budaya memiliki kebudayaan yang sangat beragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, dan agama. Oke, karakteristik ekonominya. Di bidang agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. Oke, untuk karakteristik politiknya. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bentuk negaranya republik dan dikepalai oleh seorang presiden. Pintar, itu pilihan dari Mbak Sila, salah satunya yaitu negara Indonesia. Coba sekarang Pak Ar ingin melihat pekerjaan dari pengerjaan LKPD Mas Naufal. Coba perlihatkan, Pak Guru ingin melihat, coba. Oh iya, pinter. Oke, pinter anak-anak, karena LKPD nanti juga akan Pak Guru nilai. Setelah pembelajaran selesai, LKPD kalian foto dan kirimkan ke Pak Ar ya. Ya, Ya, oke. Pak. Oke, siap. Bagus. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita telah belajar. Yang pertama tentang cara menemukan informasi penting, cara menemukan gagasan utama, cara menemukan gagasan pendukung. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kita juga sudah mempelajari karakteristik dari negara-negara ASEAN. Nah, tugasnya jangan lupa anak-anak yang pertama tadi untuk mengerjakan LKPD yang informasi penting,
yang mencari gagasan utama dan yang mencari gagasan pendukung. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus lekas-lekas mengerjakan LKPD. Dan kedua LKPD dikirimkan kepada Pak Aar melalui jalur pribadi saja, tidak usah di kelas. Jelas anak-anak? Tahu apa yang harus kamu lakukan setelah pembelajaran selesai? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Setelah nanti kalian mengirimkan LKPD tersebut, anak-anak akan Pak Guru berikan alamat link untuk mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form yang sudah Pak Guru buat. Jadi seperti biasa kalian langsung mengerjakan secara online dalam Google Form yang sudah Pak Guru buat. Jelas? Jelas, Pak. Ya, semoga terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mencari informasi penting, gagasan utama, gagasan jelas, dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang negara-negara di sekitar kita, negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara juga. Itu karena pembelajaran ini sudah selesai, waktu juga sudah habis. Sebelum kita tutup, marilah kita semua meningkatkan rasa syukur kita atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. 1, kesehatan. 2, lingkungan alam kita yang kaya raya, sumber daya alam yang melimpah. Nah, untuk mensyukuri semua itu, selalu melestarikan kebudayaan kita, merawat lingkungan kita, karena kita hidup di negara Indonesia, negara tercinta yang mempunyai keanekaragaman budaya. Untuk mensyukuri rasa itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu khas Jawa Tengah dan harus kita lestarikan. Salah satu bentuk rasa syukur. Oke anak-anak, siap? Nanti kita bacakannya ya. Kita bebarengan ya. Ya. Yuk berdiri anak-anak. Anak-anak berdiri ya. Itu kameranya dibuka. Nanti Pak Guru ingin melihat kalian. Oke? Berdiri ya. Yuk. Oke, terima kasih. Setelah bersama-sama menyanyikan lagu apa? Padang Bulan, itu merupakan salah satu lagu asli dari Jawa Tengah, dan kita harus selalu melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang kita punya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Mungkin itu yang Pak Guru berikan untuk materi hari ini. Ya, temannya dipimpin doa penutupnya. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, terima kasih ya Mbak Kia. Nah, anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, maka kalian boleh keluar dari